Ini emang dari awal udah event juga? Udah event dari SMA. Jadi yang punya showcase itu sebenarnya orang pada ngiranya tuh yang punya tuh Mas Combo. Eke. Gak apa-apa, bagus. Sama mereka ambil sendiri aja. Breng 4 piring, 4 mangkok. Ulang tahun Breng. Dan banyak juga yang bilang Mas Combo susah buat dihubungi atau no respon atau segala macem. Enggak. Nah, itu berarti belum menghubungin aku. Mas Combo, dimulai dari Mas Combo yang bernama asli adalah Tit. Mas Combo sebelum di showcase event tuh di mana sih di? Di Magelang. Di Magelang. Di Magelang ya, sampai sekarang di Magelang. Kegiatan dulu ngampus, tapi event juga. Ini emang dari awal udah event juga? Udah event dari SMA kelas 1 itu udah kayak kalau zaman dulu kan ada event apa yang 1 hari gitu band grang semua yang main. Oh, masih grang ya waktu itu ya ikut itu. Akhirnya bertemu dengan showcase. Dulu bukan showcase gitu. Showcase Indie. Oh enggak, aku habis itu aku kuliah. Kuliah itu mulai kuliah aku sempat bikin event beberapa kali di kampus dan akhirnya ada beberapa sponsor rokok masuk kampus waktu itu masih boleh. Nah itu nawarin kayak jadi apa EO vendornya gitu kan. Sub vendor. Ya udah oke jalan terus bikin CV sendiri. Bikin CV waktu itu showcase event ketiga apa ya, waktu mau bikin di Magelang itu waktu itu ya istilahnya nyamperin. Jadi yang punya showcase itu sebenarnya orang pada ngiranya tuh yang punya tuh Mas Combo. Eke. Gak apa-apa, bagus. Iya, yang punya Eke gitu. Padahal enggak, ada yang punya gitu. Sebut saja Mawar. Sebut saja Tit. Ya. Itu ada yang punya dan ya kebetulan dia cocok dengan waktu itu event ketiga itu. Mantap Mas. Oke, siap. Siap Mas. Mas Combo ini 11-12 sama Kumen nih kalau diajakin ketemuan di tempat-tempat antik maunya. Iya lah. Oke Pak. Pak. Siap. Ini semua di sini. Nah, mereka ambil sendiri aja. 4 piring, 4 mangkok. Ulang tahun Breng. Akhirnya event ketiga di Magelang. Di Magelang waktu itu setelah event di Malang, Solo. Terus ada yang tawar nggak? Ya, ST tawar nggak? Nah, udah pesenannya semua. Oh iya, nggak apa. Sini aja Pak. Teh tawar anget satu ya Mas. Oh iya. Di situ Om. Iya. Kita ambilin tikar dulu ya. Boleh. Ini sambil ngebakso nih teman-teman. Oke. Akhirnya event ketiga itu di Magelang dan tadinya showcase tuh konsepnya ya indie clothing gitu kan, apa clothing expo. Indie clothing carnival tapi udah ada namanya. Waktu itu bukan indie clothing fest kalau nggak salah. Oke. Indie clothing fest. Tapi EO-nya udah namanya udah showcase. Nah kebetulan memang sebelum ada showcase itu aku kan memang sering bikin event sendiri gitu kan yang memang apa bandnya itu tanda kutip band-band yang bukan apa ya mainstream waktu itu gitu, kayak band-band death metal, band-band punk gitu di Magelang, khususnya Magelang sekitarnya. Nah showcase ini setelah Malang, Solo, event ketiga di Magelang kalau nggak salah 2009. Oh belum kenal. 2009. Nah itu
punya ini ngasih kepercayaan nih, maksudnya untuk di Magelang ada ide apa nih mas gitu, dan sekalian bantuin. Nah itu aku pasang headliner waktu itu kalau nggak salah ada Serigala Malam 2009. Serigala Malam, terus Outright kalau nggak salah, Outright Serigala sudah. Malam, terus ada Hardcore ya? Iya, band-band waktu itulah ini band-band Side Stream. Iya. Side stream. Nah waktu itu juga aku minta ada kayak rangkul komunitas juga gitu loh. Dan waktu itu acara yang banyak konten, banyak aktivasinya di Magelang itu kan jarang banget. Nah itu aku taruh ada komunitas BMX apa fiksi gitu, terus ada graffiti juga, ramean tuh, rame. Hari H pecah, rame selama 3 hari itu rame banget. Nah Tapi udah tiketing. berarti cutting Udah clothing, udah bazar clothing. iya, basar clothing udah. Nah itu jalan sampai sekarang 2009. dengan konsep yang bandnya, terutama bandnya ya, sajian bandnya showcase ini emang mayoritas ya band-band Side stream. sastra. Tapi sebelumnya pernah Band-band. nyoba ya. Banyak pernah. Jadi tanpa disadari, showcase itu membentuk karakter sendiri menjadi Betul. event organizer spesial untuk teman-teman penikmat musik side stream. Nah Tiba-tiba Mas Combo belajar gila dan tim mencoba mengundang teman-teman line up-nya industri. Alhasil penontonnya kurang memang iya, bukan karena musisinya kecil, bukan enggak. karena bandnya Musisi nasional lu. enggak iya ya. Kalau dari aku sih ngelihatnya apa ya, ya karena showcase itu udah jadi waktu itu banyak anak muda yang kalau belum datang ke showcase, acaranya showcase itu belum gaul, belum Jadi barometernya ya. kayak gitu. Dan akhirnya ya senang juga sih apa jadi saksi sejarah kayak SHA gitu kan, dari nol loh, emang bener-bener dari nol. Jadi kita memasuki ketemu SH berarti ya. Mm-mm. Ingat nggak SH dipakai tahun berapa? Lupa, aku agak lupa sih, tapi kurang lebih 12. 2012 lah. Pada saat itu Stand Here Alone, Rebellion Rose, Belum, Rebellion Rose mah belum itu. Stand Here Alone, Rebellion Alone itu masih aku sering jadiin band pembukanya, kalau nggak salah, kalau nggak pembukanya Billboard ya pembukanya Closehead waktu itu. Itu seringnya kayak gitu. fenomena paling menarik dari Stand Here Alone dibayar dari Nggak dibayar, nggak dibayar, nol nominal. dari nggak dibayar sampai dibayar sekian. Iya, Yang berubah dari Stand Here Alone? banyak pastinya. Berubah dalam artian berubah menjadi lebih baik dan lebih mateng sih sekarang. Bohong Mas Combo, karena kita aja yang megang. Enggak. Aku lihat contoh kecil ya dari equipment ya. Equipment SAA makin kesini bahaya nih. Ya emang sih, emang harus udah saatnya. Seneng tuh ngawalin apa ya, jadi saksi sejarah band yang sekarang bisa dibilang band, salah satu band yang gede gitu kan. Itu kayak nggak percaya gitu. Lu ngawalin SAA, aku mainin sore, nggak ada fee, no fee, karena itu cuman band pembuka, terus ya cuman dapat ngasih box aja udah. Dan itu dari Bandung pakai mobil
Itu kereta ekonomi. Gila itu. Bukti nyata tuh. Bukti nyata. Mas, itu kan udah malang melintang ya kan. Bahkan menjadi barometer teman-teman band Sidestream kalau tur ke Jawa hubunginya Mas Combo. Nggak bisa dipungkiri tuh. Dan banyak juga yang bilang Mas Combo susah buat dihubungi atau no respon atau segala macem. Ya. Nah, itu berarti belum menghubungin aku. Belum hubungi ya? Aku tuh kalau di WA tuh aku paling nggak bisa pending. Nanti jawab nanti nggak bisa. Aku nyetir aja aku balesin. Ya apa aja. Banyak berarti band yang minta main di showcase. Banyak. Dan banyak juga yang Mas Combo tolak. Sebenarnya bukan nolak, tapi aku masih belum menemukan kota yang pas buat band itu sih itu Komposisinya. Karena kalau di daerah itu nama besar band atau kepopuleran sebuah band gitu itu nggak pengaruh untuk bisa dapat penonton yang banyak, tiket yang pasti kejual banyak gitu enggak. Di daerah tuh susah loh. Kita udah lihat banyak kan beberapa kali kita ngobrol. Iya, bikin event di daerah tuh susah. Makanya ya gini, kadang aku nggak ininya wah bikin event enak gitu. Enggak, di daerah itu karena justru di daerah jarang ada event, bukan berarti itu jadi bikin event gampang dan mudah, tapi malah tambah susah karena dari segi birokrasi itu pasti wah ribet lah gitu. Karena kota kecil daerah yang tenang aman gitu, tiba-tiba kita mau bikin event yang gede banyak yang cerdas gitu, itu susah banget. 3 band yang nggak bisa Mas Combo lupain selama diundang di showcase. 3 band. Satu ya mungkin Burger Grill ya. Burger Grill. Itu juga gila tuh. Aku BK berindu. ya dulu sama almarhum tuh kalau kontak-kontakan gitu ya yang ngawalin waktu kayak BK di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dulu emang showcase itu termasuk yang sering banget tuh pakai BK Burger Grill. Terus yang kedua mungkin Billfold sih. Akhirnya kembali juga ya? Ya meskipun kembali maksudnya nggak seperti dulu, maksudnya komposisi player dan ininya sudah ada yang berubah, tapi secara nama terus perform gitu masih layak banget kalau dipasang jadi sebuah headliner. Yang ketiga Stand Alone SAA waktu karena ya itu waktu emang bener-bener nggak ada yang nonton gitu. Ngeliat prosesnya sampai sekarang tuh yang nonton ribuan gitu kan, lu ada senengnya gitu loh. Mudah-mudahan aman lah ini. Ya aman lah, harus lah, soal nggak narkoba ini. Didengar tuh. Mas Combo, yuk di Jawa itu kota yang paling enak menurut Mas Combo selama bikin event di mana aja? Jawa Tengah, Seluruh Jawa. Solo Madu. Sebelum Colo Madu itu juga Diamond Hall enak. Di sana tuh Solo tuh kayak semua genre musik itu diterima. Surabaya nggak termasuk berarti?
Kota kedua. Kota kedua Surabaya. Tetap pertama Solo ya. Solo. Ya. Rugi terbesar showcase. Enggak usah detail nominal ya. Kira-kira berapa digit? Waduh, kalau berapa digitnya? 3 digit ada kayaknya. Pernah nggak sih? Ada sih kayaknya. Ada ya. Bintang tamu atau headline atau line up utama yang paling mahal pernah dibayar showcase siapa? Yang apa? Paling mahal yang pernah dibayar showcase siapa? Yang paling mahal ya. Efek Rumah Kaca. Enggak kayaknya. Enggak, masih ada lagi. Paling mahal. Band Bintaro. Apa ya? Enggak. SID pernah? SID itu malah aku sendiri yang bikin event. Bikin ini apa pakai tajuknya Magelang Rock Show tahun 2012. 12. Masih Rudolf Detu nggak tuh manajer? Enggak. Udah enggak ya? Udah Dodi deh. Udah Mas Dodi sekarang. Udah Dodi. Seringai lumayan tuh denger. Ya sekarang kalau ya itu pun sepanjang perjalanan showcase nih. Apa ya? Ya banyak loh yang gede-gede mah. Ya banyak sih, cuman ngeri soalnya. Tiba-tiba ada sering. Cuman ini sih ada apa? Burger Kill. Waktu itu kan kayak Dead Squad. Ya Dead Squad, Burger Kill seringnya gitu. Efek Rumah Kaca. Berasa loh. Ya iya sih. Cuman kalau taraf sampai yang paling mahal kayaknya nggak ada sih Ben. Masih standar, masih kejangkauan. Masih standar. Maksudnya standar tuh gini, kita memang keluarin budget gede, tapi waktu itu band-band itu juga ya worth it lah segitu untuk penonton yang tiket ya jadinya ya nggak mahal gitu. Jadinya nggak mahal. Riders teraneh itu apa sih? Riders nggak usah sebutin bandnya lah. Riders teraneh band yang pernah diundang. Ini dulu pernah paling susah tuh. Ada satu band ya, itu minta apa ya namanya itu? Cikuja apa? Nah kan nggak tahu kan? Apa? Minuman. Iya minuman. Alkohol. Bukan. Itu kayak minuman penetralisir setelah hangout. Setelah hangover. Setelah hangover. Wah nggak tahu, nggak pernah. Namanya Cikuja. Tapi ada yang jual. Ada, dan itu dapatnya di apotek apa ya? Itu Riders teraneh. Itu terus yang kedua waktu di Jogja ada satu band gede juga itu minta diantar ke pabriknya beli bakpia yang mereknya itu Jogja. Pokoknya angkanya itu kayaknya aku jarang lihat, akhirnya nyari itu sampai ke tempat produksinya. Harus ke bakpia itu. Nggak mau bakpia yang lain. Itu pernah tuh gitu. Band yang paling komunikatif kalau diundang. Manajer berarti kan? Wah ya, kalau manajernya breng. Mana nggak bisa jawab Pak SAH dong. Pokoknya asal dihubungin setelah jam 9 pagi itu masih respon cepat. Karena sudah bangun, ya kan? Itu oke. Terus apa lagi? Ya responsif. Siapa kira-kira manajer band yang paling cepat responsif, komunikatif? Salah satunya SAA. Yang kedua manajernya Bang Wendy, sibuk banget sih dia. Ya kalau Mas Wendy ya belum ini sih, maksudnya respon, cuman ya karena kesibukan jadi responnya agak delay. Siapa tuh kira-kira? Delay ya paling Bres lah ya, CS kental banget. Bres juga enggak juga. Apa ya? Ya apa Mas Ulok? Endang lu pernah kan beberapa kali? Ya Endang. Ya itu termasuk Mas Ulok itu termasuk yang cepet tuh. Mas Ulok, terus dulu Mas
Ketu juga Mas Oh, Dadan Pak Dadan Ketu. waktu Waktu BK ya? BK itu cepat responsif cepat. Terus Mas Rino Wiwi Gaskin. Wiwi Gaskin itu cepet juga Cepet tuh. tuh. Mas Oscar Oh, Rosemary. itu Kemana Rosemary? ya itu kemarin main di Monogiri Fest kayak berarti masih ada kan kayak Masih aktif. Band modern atau band baru lah ya, yang udah diundang sama showcase siapa aja tuh? Modern Atau band-band baru yang keluar nih, baru terkenal keluar gitu. belum ada kayaknya. Ya yang paling junior sih angkatan ini sih 360 ya mungkin. 360 ya. 360. Terus apa lagi sih Bro? Yang sering main sama SAA kayaknya ya 360 sih yang paling terakhir. Spriot kan dulu pernah tuh sering. The Johnson belum ya? Johnson belum. Terus paling apa MCPR ya. MCPR. Udah mulai ya? Udah mulai CPR. Terus apa lagi ya? Brigade kemarin Brigade main. sempat. Brigade Sugi Bornean sempet main. ya tapi di Kurang cocok Semarang, dengan maksudnya karakter. di Semarang main di kota sendiri belum pernah sih sama Sugi Di luar kota. Band paling jauh dari kota mana yang pernah diundang? Tenggarong. Kapital. Yoi Mas Akbar Idola tuh. brother Kapital. Mas Akbar itu Auman juga. pernah nggak sih? Auman belum udah aku list belum sempat ngontak Bubar. udah bubar. Mbak Tata dulu. Wishlist band yang bisa diundang. Pribadi atau Pribadi dong. Pribadi. Ini idealisnya Mas Kombo nih. Nah, Purgatory sih. Itu dulu sempat lucu tuh, sempat punya cerita. Kemarin masih main lu di acara Noxa Fest. Kemarin main, makanya itu aku dulu tuh aku sering kontekan sama si Lutfi. Lutfi itu kalau nggak salah drummernya. Lutfi Arminia atau siapa. Nah itu dulu kalau beli pulsa Lutfi, Andian Gorus gitu. Waktu itu kan aku buka counter HP di Magelang. Beli pulsa itu di counter SMS. Mereka. Bu, ini dong beli pulsa 100.000 gitu. Ntar aku transfer. Oke, aku kirim. Zaman dulu tuh. Jangan masih SMS. Iya. Zaman SMS masih ada Nokia 3310 ya. Yang poliklinik, Ya. bukan poliponik. Betul, Poliklinik. betul itu. Purgatory. Itu Gila. pas udah beberapa kali bikin gigs, belum kesempatan sampai sekarang. Alasannya mereka kan nggak bubar juga kok. Nggak bubar, cuman kan sempat vakum. Terus dulu sempat mau kontak, tapi waktu itu sudah nanya budget, cuman waktu itu budget nggak cukup tuh gitu. Nggak cukup, akhirnya nggak jadi. Tapi Purgatory itu salah satu band yang Wishlist. ada di wishlist. Metal gede nasional udah. Dead Squad sering banget, seringan. Squad, Burger Kill, Seringai, Coil, iya. Sudah, Burger Kill. udah. Siapa lagi? Jasad udah. Jasa tuh bukan udah lagi, sering. Revenge the Fate, Dead Revenge Vomit. the Fate. Hardcorean juga udah banyak. Udah banyak. Keceng, Fraud tuh, Ya. Outright zaman Outright, gede-gedenya. ya. Siapa lagi? Billfold jatuhnya hardcore ya? Hardcore, waktu itu masih hardcore tuh. Billfold, Si ada Gania. iya kan ya. Yang diinget dari Billfold lo apa sih?
lucu-lucu. Yang diingat dari Billfold tuh Yang dulu ya, bukan yang Ya. comeback sekarang. ya yang Soalnya pasti banyak banget dulu billboard dipakai sama Mas Combo. yang pasti karena zaman dulu female vokal kan jarang banget, Hardcore, jarang apalagi genrenya hardcore. Hardcore. Tapi enggak Ada sih dulu band Jogja juga ada yang sering main, itu namanya Stroke Out, itu hardcore juga, Hardcore juga. female vokal. Itu juga dulu pernah beberapa kali main di showcase, cuman memang nggak segede Billfold gitu. Tapi Mas Combo enggak cuma hardcore, enggak cuma punk-punkan, enggak cuma metal. Aku tuh yang Hip hop pernah loh. Ramen Girl inget nggak? Ramen Girl, Yang Lex, yang yang Lex, lagi happening banget. yang Lex, terus Jumat Gombrong pernah? belum, Belum ya? belum, tapi NOK 37 NOK udah, udah. Ngancuk Kruk udah, juga udah. terus apa lagi ya, banyak. Aku tuh yang jarang, Reggae kayaknya. itu, yang Reggae. jarang pakai tuh Reggae. reggae, dangdut, Ska, Dapyut pernah? nggak? ska, dangdut belum, Segidok. tapi Segidok udah, Terus apa? terus Bimo, bandnya apa? namanya? Rosemary itu apa? Termasuk Soalnya nggak? punk rock lah gitu. Ngarong ya? Tip X pernah. Tip X pernah. Ya, Tip X pernah 2 kali main itu, waktu itu showcase sama eventku di Magelang sih. Bang Jimmy juga pernah. Baru-baru ini ya kan? Di Upster yang kemarin apa Morfem? Upster pernah dulu, Upster pernah, Morfem pernah. Morfem baru-baru ini ya? Ya, Apa yang berubah dari Bang Jimmy sekarang? ya semakin uzur ya. Semakin uzur. Makin uzur, makin nggak nakal ya kan. Udah lurus-lurus aja. Band yang on time perform, jadwal soundcheck, sekarang ya Rebellion Rose lumayan on time. on time, Rebellion on time, SAA on time. Kalau sekarang sih rata-rata on time sih, on time. Karena apa ya, mungkin dari segi manajemen band-band sekarang ini cakep-cakep sih. Udah mulai ketata. Bagus. Yang paling bikin sakit kepala itu kalau band bertingkah kayak gimana? Bertingkah kayak apa ya, kayak artis aja udah gitu. Jadi Mereka lupa kalau mereka ternyata musisi bukan artis. nggak ramah ya, maksudnya ya, yang model-model songong gitu, yang sok rockstar gitu, itu males. Ada ya? Ada, dan cukup sekali. Ya udah gitu. Udah, gitu. Band yang paling jauh diundang kan Kadi Kapital. Band yang paling banyak sering kali diundang showcase. Ya salah, siapa lagi? Ini orang banyak bertanya by the way. Katanya ada politiknya Ya, karena saya main mulu. dikira home band apa gitu kan. Dikira kontrak seumur hidup. Tapi Padahal emang kontrak darah ya? kontrak darah, perjanjian iblis ya. Ada pentagon. Dan SAA ini kayaknya bentar lagi invest Invest di showcase. Enggak terus kenapa SAA? Ya SAA stabil soalnya progres dari SAA sendiri itu, entah itu ngeluarin single, video klip apa gitu, dia bisa jaga ritme gitu. Dan yang paling susah nih dilakuin sama band-band lain mungkin itu cara SAA ini apa ya, berinteraksi dengan fansnya. Kan kalau di hotel gitu aduh, kalau hotelnya yang dipakai SAA mesti tuh malam tuh wah nongkrong di situ semua kan. Itu yang susah dilakuin tuh sama band-band yang maksudnya yang udah agak umur gitu. Itu mungkin susah. Ini masih diladenin namanya Ini SAA. masih diladenin. Kadang kamar hotel gitu, SAA pulang awal gitu kan, kamar hotel dipakai anak-anak fans kan. Sampai yang di hotel Colomadu kan Iya. nggak boleh ke dalam lagi, harus di luar. Harus di luar. Dirinya nongkrong.
Ngumpulin di dalam soalnya Makanya. berantakan banget terakhir kita. Iya. Itu. Dan itu susah dilakuin band-band lain. Gila tuh. Kalau bercandanya nggak ada pilihan lain. Aduh, SA. Terus showcase kan sekarang udah naik kelas nih, Ya, dari harga tiketing, ya. kualitas, vendor sound dan Ya. kawan-kawannya. Hal apa yang paling ditakutin Mas Kombo Yang dalam paling- meningkatkan ini? Yang ditakutin sih nggak ada sih ya. Nggak ada Nah, cuaca, tuh, optimis nggak ya. ada. Iya, dari dulu soalnya showcase ini emang apa ya, kita pernah mau nyoba seperti event lain gitu kan, yang mungkin yang sekarang Yang lagi happening. Ngiblatnya semua di event A gitu kan. Nah itu kita nyoba pakai beberapa line up yang kekinian nih, itu feedbacknya malah nggak bagus. Zong, Zong. kenapa tuh kira-kira? Ya karena ya itu tadi, showcase sudah jadi produk gitu kan, yang dia punya brand image gitu, kayak produk rokok atau apa gitu kan, dia ada brand image-nya gitu. Nggak sembarangan milih event gitu kan. Nah showcase ini udah jadi kayak gitu. Jadi kalau kita malah nyoba ya pakai yang lain, bagus sih, ada inovasi gitu. Tapi sementara ini nggak pernah bagus tuh kalau Masih gagal, masih Ya, gagal. kalau berinovasi tentang Bakar duit ya. iya, tentang line up itu, wah itu pasti zong. Mas Kombo sehari-hari selain di showcase di mana aja sih? Sama ngapain aja sih? Punya apa sih? Apa punya pesugihan? Punya pesugihan. By the way, Enggak, Mas, by the way, Mas Kombo nih bangun pagi mulu nih. enggak. Diam-diam. Bangun pagi kan Metalhead bangun pagi. sholat subuh. Iya. Ya, ini apa? Di rumah ada toko merchandise. Diskon Oh. merchandise yang itu dulu dari 2000 berapa? 2006 Dari 2006 itu toko sampai sekarang. sampai sekarang. Cocok jadi bintang tamu tulang punggung skena. Anjir. Apa aja isinya Mas di toko itu? T-shirt band, terus rilisan fisik, kaset, CD, vinil gitu. Sampai sekarang masih. Masih. Itu kan nggak menguntungkan. Menurutku ya. Ya itu, jadi apa ya? Bisa dibilang kalau nggak menguntungkan sih, secara garis besarnya sih ya nggak juga. Maksudnya tetap menguntungkan. Ya tapi lambat putaran. Profitnya tuh nggak gede, tapi seneng gitu, seneng karena mungkin Project ini idealis. ini juga termasuk dari hobiku sendiri kan. Yang mengkoleksi. Iya, seneng musik dan pernak-perniknya gitu kan. Nah toko ini mewakili Karakter. hobiku, iya. Karena Ya. dulu juga buka toko ini juga karena ibuku sempat bilang baju hitam semua, gambarnya Kayak ibuku, setan-setan kata gitu. gambarnya Nggak tengkorak benar semua, ini. apa itu, jual aja apa dibuang gitu kan. Akhirnya iya dijual ya. Nah dijual waktu itu ya, nyoba ngelapak di acara gigs. Oh, bener-bener Teman-teman, ngelapak gitu? ngelapak Turun jalanan. ngelapak. Jual, masih ada jual stiker, jual kaset gitu. Band Spat. Hmm. Berarti Mas Kombo juga koleksi. Koleksi, Apa tapi aja tuh, ya koleksi kaset, CD, t-shirt, tapi ya nggak sebanyak Daniel Gila. Dark Soul gitu kan. Apa almarhum Bang Daniel gila. Oh Eben iya gitu. Bang Eben. Wah itu dewa-dewa kolektor itu. Sakit nih. Ya, Yang dikoleksi kaos apa aja tuh? kaos kebanyakan Metallica. Ya Metallica pasti ya, karena anakku sendiri kan aku namain Metallica kan. Perempuan Iya. loh. Meta Alika ya kan? Panggilannya Alika ya. Ya, terus yang anak kedua itu aku kasih nama Darrell Araya. Darrellnya dari Dimebag Darrellnya si Pantera, Pantera ya. terus Arayanya dari Tom Arayanya Slayer. Gila nih bapaknya mendarah daging emang nih. Tapi ya nggak tahu besok seneng musik kayak gitu nggak kalau. Tapi si Alika nih belum kelihatan benih-benih musiknya.
Beberapa kali menyanyikan lagunya Rebellion Rose gitu ya. Serius sih? Iya, aku Umur sempet- berapa sih? Apanya? Si Alika? Iya. Umurnya ya 8 tahun ya sekarang. Gila cepet ya. 8 tahun. Itu pernah aku kirim ke Ame. Pernah. Ya, anakku nyanyi lagumu nih ya. Terus kalau yang cowok tuh udah mulai seneng tuh, yang pokoknya yang ada band yang drummernya itu aktif gitu, dia seneng tuh. Ikutin. Ya, Aku jadi inget siapa? Anaknya siapa yang nonton satu lupa aku. Anaknya Mas siapa? Oh, Mas Krisna. Anaknya Ya. Mas Krisna. Itu bapaknya Bapaknya Godfather of Metalhead ya. Metalhead notok Indonesia. Anaknya nonton Senior. Anaknya ngefans Stay Alone sama For Revenge. Oh, for revenge. Apa itu? Berarti kan apa ya? Ya berarti menghargai bapaknya, nggak memaksakan. Ya. Terus aku ada project lagi namanya Lo Konser. Lo konser. Oke. Ya, Lo Konser itu sama project sama Bugo ya, sama Bugo. Bugo Lo Carpet. Ya, Lo itu konser nih apa yang ngebedain lo konser dengan showcase? bedanya sebenarnya bedanya lebih ke konsepnya sih. Konsep Lo Konser ini memang bukan sekedar nanti di situ ada gigs, tapi ini jadi sebuah badan usaha yang di situ ada merchandising, ada record label, ada Event organizer juga, event maksudnya. organizer, Brand juga ada, brand ada, ya itu. tapi kayak lebih konseptual banget. Ya memang kita mau ini nanti Agustus Wonosobo nih, Wonosobo. Mas, fenomena festival A B C J Z F Z yang postpone cancel menurutmu? Ya sekarang ini lagi banyak marak ya, mungkin nggak tahu itu tren atau itu apa gitu ya. FOMO. Ya yang tadinya bukan event organizer tiba-tiba jadi event organizer gitu. Sebenarnya nggak tahu, mungkin karena orang habis pandemi Oke. ngelihatnya, wah ini kalau ada konser rame nih gitu, dan jadi lahan uang nih. Mungkin iya benar, setahun yang lalu mungkin iya awal-awal, tapi kalau Makin sekarang kesini. sih enggak, dan makin banyak ya yang itulah pengelolaan sebuah event organizer itu kan memang nggak gampang kan. Jadi ya terutama masalah apa ya, budget gitu loh. Nah banyak orang ngira tuh event bisa ditutup sama tiket atau sponsor gitu, padahal enggak. Dan orang banyak gambling di situ. Makanya SHA udah cancel berapa titik ini bulan ini. Usut ya kan. Ya kan? Udah pada mola. Iya. Jadi kalau showcase udah pernah belum sih cancel gitu? Pernah kan SHA pernah juga cancel. Tapi Karena- cancelnya waktu itu kan perizinan Wah. yang apa ya, mendekati habis tragedi Kanjuruhan kalau nggak salah. Oh yang itu ya. Iya. Force major gitu. Iya. Perizinan tuh emang ya mungkin kalau di Indonesia nih susahnya, dibilang susah Susahnya perizinannya. gampang Iya, ya. iya. Jadi karena nggak satu pintu, Breng. Coba kalau perizinan tuh satu pintu gitu ya. Enak, Iya, ya. udah. Ini kita harus mesti ke sini gitu. Nah, itu yang jadi satu lama, yang kedua nanti kita udah proses tiba-tiba nggak diizinin. Entah itu karena line up-nya atau karena konsep eventnya nggak jelas gitu. Akhirnya nggak turun izin. Kalau dari Mas Kombo nih, kiat-kiat bikin event yang benar bagi Mas Kombo itu kayak gimana? Aku juga bingung kalau ditanya. Tapi kan selama ini ya di atas 90% berhasil gitu. Ya yang pasti ini kalau event tuh satu kita lihat dari tujuan si event tuh mau apa nih, gitu. Oke. Kalau memang mau profit ya prinsip ekonomi. High risk high demand. Iya gitu. Tapi kalau memang konsepnya High risk, high branding atau konsepnya memang pengen bikin aja gitu,
ya udah. Ya udah nothing tulus. Iya, ya, yang Jangan penting- berharap balik. Iya, gitu. Yang pertama yang udah pasti urus perizinan. Jelas, perizinan. Itu perizinan aja ada kemarin ini ada 3 tahap perizinan Yang tempat. mau di Kediri nih. Enggak, Yang yang ini Semarang. Semarang ini? Oh, ke Oh, kita belakang. ngobrol yang Iya, Semarang inilah gitu ya. Iya, Semarang ke belakang ini. perizinan tempat, Terus perizinan polisi, ya kan? polisi. Perizinan Satgas Covid. Masih memang. Kemarin masih. Oke. Nah, kemarin kan sempat ada berita Bapak Naik lagi. Jokowi kan udah mencabut pandemi. Ya, semoga Jadi endemik. yang next nggak izin Satgas. Setelah izin yang paling susah di event tuh publikasi. Mikir Nah. publikasi. Dulu showcase itu Kan nggak langsung gede nih sosial media ya, showcase. showcase Gimana itu tuh dulu publikasinya? ngawalin promonya itu pakai promo fisik. Kalau jadi- gitu gimana? Kita bener-bener bikin tim, terus yang pagi itu udah standby di sekolah-sekolah nyebarin flyer. Iya, Tapi flyer. udah tahun 2000-an kan showcase ini. Iya, flyering itu kita masih flyering kayak jual obat itu. Flyering, terus habis flyering malam itu kita nyetakin rontek, pasang di jalan sama pamflet. Terus habis itu pasang spanduk, pasang baliho, Semua DIY. semua DIY, nggak pakai jasa advertising apapun. Gila. Dengan DIY. konsep pengisi acara side stream band. Iya, dan aku pun sampai ya waktu itu turun jalan, ayo malam-malam ini jam segini gitu, ayo nempelin pamflet tembok-tembok. Itu sampai gitu. Udah tahun 2000-an loh, Ya, 2000-an 2000-an. sampai 2000 Indie Clothing 2018 19 tuh masih kita masih pakai itu. Belum musim media partner ya Iya, seperti sekarang. Iya. Dan masih sosial media itu ya cuma sebatas iya, sosial media aja. Showcase punya TikTok nggak sih? Kayaknya sih nggak punya. Tapi akan Tapi punya. kalau lo konser ada. Kalau konser ada. Lo konser jalan TikToknya. Kontennya oke. Nyeleneh. Iya. Karena anak muda semua kan Ya, pas kemarin kenalin sama ya. Mas Pugo. Timnya itu memang tim kita yang di lo konser anak muda semua. Jadi selain punya toko, merchandising, bergerak di lo konser juga, terus di showcase juga, terus ada lagi nggak? Promotoran, manajer band kah? Ya, dulu pernah manajer band. Band apa tapi tuh? Dulu pernah megang Knockdown Jogja. Jogja. Dulu pernah. Terus ya kemarin memang beberapa ada band yang minta Dia manajer. dibantu gitu, tapi emang aku udah nggak mau ini sih. Maksudnya, aku aja ngeband udah agak males gitu. Tapi ini kita mau rekaman lagi nih. Wes, sosok semangat. Loh, rekaman tapi nggak manggung Oh, ya. Nggak Band manggung. rekaman. Iya, rekaman aja cuman. Iya. Nggak usah manggung. Mas Ya. Kombo, wishlist band yang pengen Mas Kombo tonton luar sama dalam secara live. Luar itu aku ada 2 yang kayaknya yang Metallica udah nonton dong kemarin. udah, kalau Metallica udah. Yang 2 ini Pantera. nggak tahu nih bisa nonton nggak. Slayer sama Black Sabbath. Ya ini Black Sabbath udah nggak mungkin. Slayer juga udah ngumumin 50-50. bubar kan. Ya nggak tahu nanti kalau apa ya, Indo? bisa nonton nggak? Indo ya Purgatory tadi. Purgatory. Sekaligus pengen ngundang. Ada lagi? Selain Purgatory? Apa ya? Noxa pernah nggak sih? Noxa belum malah. Belum. Noxa belum. Tapi dulu sempet kontak-kontakan juga, tapi nggak jadi gitu kayaknya. Nggak jadi pakai Noxa. Sakubur pernah. Oh, udah banyak banget sih. Ya, Sakubur pernah. Showcase pernah, eventku sendiri pernah. Bestia. Turnya Bestia pernah. Di Magelang pernah. Terus apa lagi? Baru Taring udah pasti kan. Karing udah pernah. Berapa kali tuh di showcase? Udah pernah. Straight answer Set and Spray itu belum ya. Final attack. Final Tech udah. Set Ever kayaknya pernah dulu handle turunnya waktu Turnya. di Magelang.
lupa tapi tahun berapa itu. Jadi purgatory kalau lokal. Ya sih, yang maksudnya aku pengen nonton sekaligus pengen ngundang. Yang belum pernah tuh kayaknya cuma itu. Lagi kegiatan Mas Combo selain lo konser, showcase, toko merchandise, Ya, bapak rumah tangga, bapak rumah tangga. Aslinya tuh Mas Combo hobinya apa sih? musik. Musik ya? Aku olahraga tuh nggak bisa, mancing nggak bisa, lagi ya, gambar nggak bisa, nulis juga nggak bagus, Baca? baca bisa. Ya, cuman bisanya dengerin musik sih. Musik doang. Musik yang lagi sering Mas Combo dengerin? Sekarang musik ini musik-musik Tibet. Itu kayak apa ya? Kayak musik healing gitu. Tahu, air, bambu, angin, buat tidur Ya gitu-gitu. itu kalau pagi gitu dengerin itu. Udah mulai antik emang nih orang tua. Kalau malam itu masih suka dengerin beberapa band-band lokal terutama Wah, lokal siapa? lokal yang kemarin aku sempet dengerin tuh. Aku tahu. Gara-gara waktu pernah pakai mobilmu. Siapa? Bandnya Mas Farid Stevi. Festivalis. Aku sampai kaget. Mas tanya anakmu, Acik Mas Combo dengerin Festivalis tuh. dengerin aku semua dengerin. Soloensis. Dengerin semua. Gokil lah ulang. Anak-anak tuh kebanyakan band-band yang kirim CD ke aku gitu. Itu pasti aku dengerin Dengerin juga? semua. Hampir semua tuh dengerin semua. Cuman aku kaget aja gitu. Ya, Mas Combo dengerin Festivalis, Soloensis. Dengerin semua. Ya metal sih masih dengerin, cuman udah nggak kayak dulu. Metal Indo deh. Metal Indo yang sekarang aku dengerin Sworn itu band dari Solo. Kemarin sama lo konser bikin lock stage, turun ngasih slot sama rounder. Itu aku kasih 2 band lokal tuh yang juga aku dengerin akhir-akhir ini, kayak Sworn, Dead Gang, terus Kemarin Drizzle ya? Yang aku sempat nonton Yang dari Malang? yang dari Mas Malang. Combo undang. Desel. Desel. Nah, Desel. Gila Desel. Calon-calon tuh. Iya. Calon-calon. Desel. Terus apa lagi ya? Belum penasaran sama Johnson? Karena Johnson sih euforianya. aku udah dengerin Johnson. Buat undang? Belum penasaran? Atau akan? Kemarin ngundang waktu di Jogja kan? Oh, Kurvasu. Ya, soalnya kalau di CV ku sendiri itu, nama CV ku itu Hitam Production. Nah, itu di CV ku itu event organizer, vendor. Oh, vendor juga ya? Ya, nah makanya kemarin yang Kurvasu 1 dan yang Irreducible itu aku Vendor. yang jadi vendor. Ini ada bukti otentik. Mana bukti otentiknya? Nah nih, Irreducible CMB vendor manager, ya kan? Memang bukan eventku sendiri, cuman di situ aku jadi vendor. Kadang berkelut juga di situ. Ya, kadang juga ada pensi-pensi gitu, SMA atau kampus gitu, minta jadi kayak jasa konsultan event gitu. Sesuai dengan umur lah. Maka udah jadi Enggak konsultan itu. Aku masih muda kok. 21 ya? Ya, di bawahmu setahun lah. Ketawa yang lain. Girl band nggak mau ngundang? Girl band tuh kemarin sempet kontak aku JKT buat lo konser. Cuman ya itu. Gak pusing ngeliatnya. Ya. Technical Riders gitu-gitu aja. Apa ya? Pengen nyoba aja. Udah kontak, tapi emang tanggalnya belum Ketemu. ketemu. JKT 48. Beneran.
udah dapet ridersnya dan lain-lain. Sebagai LO udah pernah. Ya, Yang LO-in siapa aja mas? Seingetmu. LO apa ya waktu itu? LO Busen Glory enggak ya? enggak. Yang luar enggak. Yang Indo siapa aja? Indo ya enggak banyak sih. Waktu awal-awal showcase tuh aku masih double jadi LO tuh. Multi ya. Semuanya karena tim belum komplit kan. Tim paling muda siapa sekarang di showcase? Waduh, tim paling muda ya aku sendiri. Memang paling pintar jawaban. Berarti ini showcase rigging vendor dan sound segala macam dari Mas Combo juga dong? Enggak malahan. Lu kenapa? Ya kan udah ribet di eventnya. Ini juga sih. Iya. Waktu itu apa aja ya, Mbak? Ini besok rencana ada jadi vendornya si ini acaranya Madiun, itu namanya Hordes of Warrior. Itu ada Edane, Dark Soul, Dark Comet. Ini Edani tour. Enggak, diundang. Oke. Direct berarti ya? Direct. Gokil. Direct. Power metal ada? Power metal enggak sih. Oh, tuh pikir ada. Edan. Pokoknya sudah keluar ya? Ganti lagi. Kayaknya iya sih. Aku nggak begitu ngikutin kalau power metal. Edan. Kau pikir kau masih Yo, segalanya. Kaos band lokal yang Mas Combo suka desain. Baru Kill sih ya. Yang Iya. dulu ya, tapi Yang ya. dulu ya. Sama ini mungkin apa? Dead Squad yang eranya Horror Vision Oh, horor sih. yang masih dirilis brandnya si Andian DI. Sering aja enggak? Seringnya iya sih, yang seringnya semua artworknya juga Iya, keren. betul. Bapak Aryan Arifin tuh keren. Bapak Terima kasih sudah menjuluki saya Adri Sukombo ya. Adri Sukombo. Terima kasih Bang Aryan Depuken. Bang Aryan Arifin nih. Arifin. Dikasih tahu loh namanya. Aku boleh ngasih tahu nama KTP Mas? Boleh, nggak apa-apa. Kan nama pemberian orang tua. Iya kan. Tapi nggak nyangka aja namanya itu. Dipanggil Kombo tau nggak alasannya kenapa? Kenapa sih? Combo Hell lagi. Hellnya itu Ben. sebenarnya udah aku hilangin tuh. Oke. Udah dipakai sama Pugo sekarang. Pugo Hell. Bos Hell. Bos ya. Hell. Nah, kombonya gimana? Itu Ceritanya. dari SD kelas 4. Anjir, dari SD namanya. Nama Kombo tuh dari SD. Artinya? Artinya waktu itu aku nonton ini Lion King apa ya? Lion King Raja Rimba yang zaman kartun. dulu tuh, yang kartun. Yang anaknya namanya Kimbo atau siapa kan? Itu Simba, Kimbo ya? yang siapa ya namanya? Pokoknya ada film terus film kayak animasi hewan gitu namanya Kimbo gitu. Terus aku tuh nemu anak kadal ini. Aku masukin kelas. Aku pegang-pegang gitu. Aku kasih namanya Kimbo. Nah, temen-temen nggak tahu dari mana julukin aku, manggil aku namanya Kombo. Dari SD sampai punya anak SD. Tahu lah ya, umurnya masih 21. Ya 21 kan nikah muda. Tapi anak SD. Ngitung-ngitungnya juga kita pasti bingung. Mas Combo. Yoi. Mas Combo 5 tahun mendatang akan menjadi menurutku ya, kalau bisa dan kalau diijabah ya, menjadi Haji Kombo.
Wih, gokil. Gokil. Yang apalagi mau ngapain? Oh, iya Mau sih. nyalon. Lu bukannya mau nyawa? Enggak lah. Orang di Teneri Ah. aja udah ada makan siang Enggak. bersama combo Ah. gitu kan. Gila nggak tuh diajakin makan Enggak siang mau, sama? enggak mau. Gila. Belum aja diajakin makan di rumah dinas sama. Gitu. Kalau bisa ya jadi haji ya minimal. Kalau nggak jadi haji combo ya jadi bapak lah, bapak RT atau bapak. Balik ke dasarnya sebagai bapak-bapak aja, pakai sarung ya kan, gelas kopi yang besi. Ya, emang iya kalau Pelihara burung. di rumah tuh sarung tuh menjadi outfit sehari-hari. Outfit terbaik ya? Iya. Iya, mau ngapain ya kan? Sarung tuh enak tuh. Mas Combo, prinsip Mas Combo selama menjalani hidup di dunia event organizer itu apa? Apa ya? Ya, Ini bukan main-main, ini tulang punggung skena nasional. Gajah. ya belajar aja. Ya, sampai detik ini juga masih belajar. Masih belajar. Iya. Nggak ada yang udah ini nggak belajar aja. Gak pernah besar kepala tak? Oh, kepala aku udah besar ya. Saingan sih kita. Kaki besar, kepala besar. Perut besar. Perut karena umur ya. Kalau Enggak aku kan sih, enggak. olahraga sih. Kalau sport. aku karena malas olahraga jadi kayak gini. Kalau enggak ya six pack. Terus harusnya Harusnya. Pokoknya intinya belajar. belajar sih. Karena sampai detik ini juga seorang Combo masih belajar. Belajar dan jangan apa ya gagal itu kan ya namanya manusia kan, gagal itu pasti ada dan justru malah setiap ada gagal itu belajar gitu. Kalau berhasil apa semua proyek berhasil itu kayak nggak belajar. Belajar dan gagal itu pasti ada. Enak belajar. Kalau kata Farid Stevie apa ya? Gagal apa ya? Lupa itu ada quote-nya itu. Farid Bagus. Stevie, Oh, Dolan. iya, keren. Aku tahu bandnya dia gara-gara main di Mas Service. Combo di Jogja. Keren Waktu ya. ROT sama dia. ROT mainnya sebelum dia. Aku nggak tahu ini siapa. Tiba-tiba bawa anak dari lagu pertama sampai kelar nyanyi semua satu JSC. Keren, JSC iya. apa JSC? JSC. JSC masih di dalam. Iya, JC. Pulang ke hotel tak cari sampai goblok, tak dengerin lagunya Paji. Iya, Orang gila. keren. Gak sia-sia ada di playlist Mas Combo. Ya. Aku slang album keempat aja masih dengerin. Album keempat yang mana? Yang Yang 13 ada, kan? oh, yang ada kalau nggak salah ada lagunya kupu-kupu liarku itu ada Terus foto di dalam dompetmu itu. di dalam dompetmu. Iya, itu masih dengerin juga. Mudah sekali Mas Combo ya. Thank you Mas Combo Iya, sudah menjadi bagian dalam perjalanan tulang punggung skena siap. punya Mas Oh, Bre. jangan tulang punggung, susah itu. Itu tulang punggung skena Mas Combo di sini lo orang paling dicari. Aku Enggak sampai lah. capek ngasih kontakmu Enggak ke lah. orang. Enggak lah. Oh mau main di showcase Mas, gimana di showcase? Kak, Yuk.